Meskipun tanpa dedak atau bekatul, tetapi kita lihat bersama teman-teman, nafsu makan dari indukan-indukan entok kita ini tetap tinggi, dan kemudian untuk masalah produktivitas itu tidak diragukan lagi. Meskipun kita beternak dengan tidak menggunakan bekatul atau dedak, tetap bisa kita lakukan dengan menggunakan racikan pakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel yang sangat sederhana ini teman-teman, yaitu channel Cutek ID. Seperti biasa akan kembali mengupas tentang ilmu seputar peternakan entok. Kali ini kita akan berbicara tentang pakan. Siapa di antara teman-teman dan sahabat semua yang beternak entok di rumah dan masih mengalami kerugian meskipun berbagai cara sudah teman-teman lakukan? Yaitu demi menekan biaya pakan. Tentunya salah satu cara yang teman-teman lakukan adalah dengan cara mengalihkan pakan pabrikan dengan menggunakan pakan alternatif. Dan salah satunya adalah jenis dedak atau bekatul. Jika teman-teman masih menggunakan bekatul sampai saat ini, pertanyaan saya cukup sederhana. Apakah teman-teman sudah pernah mengkalkulasi berapa biaya pengeluaran pakan yang teman-teman harus keluarkan untuk menghidupi entok tersebut? Karena kita bicara mengenai ternak pembibitan maupun pembesaran. Dan seandainya teman-teman sudah pernah menghitungnya, pertanyaan saya berikutnya, apakah teman-teman masih mendapatkan keuntungan? Ya, meskipun kita hanya menggunakan pakan utama yaitu jenis bekatul atau dedak yang harganya sekitar 2.500 sampai kepada 4.000-nya per kilonya. Nah, karena itu teman-teman, setelah saya melakukan uji coba eksperimen untuk ternak saya, ternyata biaya pengeluaran pakan yang harus saya keluarkan untuk membeli dedak ini sangat luar biasa banyak. Meskipun secara harga kita tahu hanya 2.500 per ekor, namun meskipun harganya cukup murah, tetapi setelah saya kalkulasi, keuntungan yang saya terima ini sangat tipis sekali. Terhitung kita memberi pakan indukan entok dari sehabis menetas sampai kepada menetas lagi, ini sangat luar biasa sekali biaya pakannya teman-teman. Nah, kemudian setelah saya belajar ke sana kemari, tentu saja saya mendapatkan jalan keluarnya teman-teman. Yang mana jalan keluar ini tentu saja menurut saya sangat efektif dan bisa untuk teman-teman coba di rumah. Jalan keluar yang saya dapat ternyata sangat memudahkan saya karena bahan-bahannya sangat mudah untuk kita dapat. Kemudian dengan nutrisi yang terkandung di dalamnya adalah nutrisi yang bisa melebihi dedak, yaitu dari jenis sayur-sayuran ataupun tanam-tanaman yang tumbuh di sekeliling kita. Di antaranya adalah tanaman-tanaman daun ubi atau daun singkong. Tetapi tidak lupa, ketika kita mau menggunakan daun singkong ataupun daun ubi ini untuk sumber pakan daripada entok-entok kita, maka sebaiknya kita merebusnya terlebih dahulu sebelum kita berikan pada entok-entok kita, karena yang namanya tanaman yang tumbuh di atas tanah itu kebanyakan mengandung zat tanin, getah ataupun efek samping lainnya. Sebetulnya sangat berbahaya untuk hewan atau peliharaan kita ketika kita tidak memprosesnya pakan tersebut terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mengkasihkan tumbuh-tumbuhan tersebut kepada entok kita, kita rebus dulu. Jenis tanaman atau sayuran yang bisa digunakan untuk pakan entok tidak hanya daun ubi saja teman-teman, tetapi masih banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa kita olah, yang bisa kita manfaatkan untuk sumber pakan dari entok-entok kita sebagai pengganti dari dedak atau bekatul itu. Ada daun pepaya, ada daun indigo vera atau kelor dan lain sebagainya. Teman-teman, alhamdulillah semua bahan-bahan yang saya sebutkan tadi saya bisa dengan mudah untuk mendapatkannya bahkan gratis.
Dan untuk sumber pakan kedua yaitu dari BS jajanan. Karena kebetulan seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya, banyak sekali saya bisa mendapatkan BS kerupuk opak berbahan dasar ubi atau singkong dengan mudah. Karena secara kebetulan tetangga saya memproduksi jajan yang berbahan dasar ubi atau singkong. Jangan lupa teman-teman semua, karena kita semua menghendaki untuk indukan-indukan entok kita supaya mampu untuk memproduksi telur dengan lancar, sehingga kita harus melibatkan sentrat petelur. Yang saya gunakan adalah sentrat petelur 9905, dan setelah saya kalkulasi, meskipun kita menggunakan sentrat petelur tersebut atau pakan pabrikan tersebut, tetapi ketika kita kalkulasi antara untuk membeli sentrat petelur ini dengan kita membeli dedak, kalau kita tidak menggunakan dedak, kita bisa menggunakan jagung giling dan bisa kita dapatkan dengan gratis ketika kita memang menanamnya di sawah kita ataupun di ladang kita. Tetapi ketika kita tidak menanamnya, maka secara otomatis kita juga tetap membelinya dengan harga yang murah, yaitu 7.000, dan terbukti teman-teman dengan kombinasi beberapa bahan tanpa dedak atau tanpa begatul, produktivitas dari para induk-indukan entok yang saya pelihara tetap lancar sampai sekarang. Teman-teman tidak usah khawatir dan tidak usah takut, karena meskipun kita tidak menggunakan dedak, dalam hal ini kita hanya menggunakan pakan dari alam, yaitu dedaunan atau tanaman sebagai sumber utama pakan kita, tetapi induk-indukan entok kita sangat menyukainya, bahkan lebih lahap untuk menyantap racikan pakan ini. Teman-teman juga bisa buktikan sendiri di rumah meskipun tanpa menggunakan dedak sebagai pakan utamanya, tetapi indukan-indukan entok kita akan tetap lancar untuk memproduksi telur. Seperti yang kita lihat saat ini di petarangan kami ini teman-teman, sangat lahap sekali. Baik teman-teman dan sahabat semua, akhirnya saya harus menyudahi video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Akan bisa berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses untuk kita semua.